Selamat pagi kepada Pak Manudin selaku dosen kewarganegaraan. Saya Trinita Ompusunggu dengan NPM 221410123 dari kelas 2MD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geostrategi merupakan suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional. Sehingga geopolitik dan geostrategi sangat erat kaitannya, di mana kedua-duanya berupaya untuk mempertahankan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Ada dua aspek, yaitu yang pertama aspek wilayah Nusantara. Pengaruh geografis merupakan suatu fenomena yang perlu diperhatikan sebab Indonesia kaya akan keanekaragaman sumber daya alam dan suku bangsa. Yang kedua ada aspek sejarah. Indonesia dimiliki pengalaman sejarah yang pahit atau dikuasai oleh bangsa lain, pelanggaran HAM atau terjadinya perpecahan. Diharapkan tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Adapun fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan keamanan. Adapun batasan dan tantangan negara Republik Indonesia, Risalat Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional seperti Dr. Supomo menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Celebes, Maluku, Ambon, Semenanjung, Melayu, Timur, dan Papua. Adapun tujuan wawasan Nusantara, yaitu tujuan nasional Republik Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian wawasan Nusantara secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya dapat terwujud sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia nan luas dan indah. Negara atau wilayah Indonesia yang luas terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki lautan yang luas dan daratan yang luas, yang memiliki kandungan alam yang kaya, dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu bangsa yang besar dan bangsa yang sejahtera, yang dapat menjadi bangsa yang agraris maritim. Secara umum, wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta sesuai dengan geografis wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara telah diterima dan disahkan sebagai konsepsi politik kewarganegaraan dengan beberapa ketetapan. Adapun peranan wawasan Nusantara. Yang pertama, untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada wilayah atau geografi, yaitu asas kepulauan. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Asas dan wawasan kepulauan ini dijumpai dalam pengertian The Indian Archipelago. Yang B, Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Netherlands Oost-Indische Archipelago. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini, yaitu Kepulauan Hindia Timur oleh Multatuli, disebut Nusantara. Indonesia dan Hindia Belanda atau Netherlands India pada masa penjajahan Belanda. C, konsepsi tentang wilayah lautan. Yang pertama ada res nullius, menyatakan bahwa lautan itu tidak ada yang memilikinya. Yang kedua ada res communis, menyatakan bahwa lautan itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Yang ketiga ada mare liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua negara. 4. Mare clausum, atau the right and dominion of the sea, menyatakan bahwa hanya lautan sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat, atau saat itu kira-kira sejauh 3 mil saja. Yang kelima ada archipelagic state principle atau asas negara kepulauan yang menjadikan dasar dalam konversi PBB tentang hukum laut. D. Ada karakteristik wilayah Nusantara, terletak pada batas-batas astronomi. Yang kedua ada geopolitik dan geostrategi. Geopolitik adalah sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. B. Geostrategi. Upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Posisi silang Indonesia yaitu geografi, demografi, ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Adapun unsur-unsur wawasan Nusantara, yang pertama, wadah atau tempat. Wilayah Indonesia, seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, Irian Jaya, timur-timur jajahan Portugis. Yang kedua ada isi wawasan Nusantara, yaitu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara. Dengan deklarasi Juanda, tanah air Indonesia, tanah air yang bersatu. Yang ketiga ada tata laku, mencakup tata laku batin dan lahiriah. Unsur wawasan Nusantara tercermin dari perilaku kita yang menunjukkan kualitas negara Indonesia. Lahiriah mengakui perbedaan agama, daerah, dan lain-lain, batin kita satu kesatuan. Lalu ada implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi penerapan wawasan Nusantara harus tercermin dalam pola pikir, sikap, dan tindakan yang meliputi, yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis yang nampak dalam wujud pemerintahan
perubahan yang kuat, aspiratif, terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Yang kelima, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan handicap. Adapun tantangan atau kendala implementasi wawasan Nusantara, yang pertama, pemberdayaan masyarakat yang belum merata, kedua, perkembangan dunia tanpa batas atau derasnya arus globalisasi, tiga, penguasaan iptek yang masih terbatas, empat, munculnya era baru kapitalisme, lima, rendahnya rasa empati dan simpati terhadap lingkungan dan sikap bela negara yang rendah. Di daerah, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Arti penting otonomi daerah desentralisasi yaitu untuk terciptanya efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai sarana pendidikan publik, pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Lalu stabilitas politik, kesetaraan politik, dan akuntabilitas. Adapun visi otonomi daerah, yaitu politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif. Yang pertama ada ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendaya gunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dua, sosial, menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Adapun konsep dasar otonomi daerah, yang pertama penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepala daerah, dua penguatan peran DPRD, tiga pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula, yang keempat ada peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif, lalu ada peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah, dan terakhir ada pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepala daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat. Adapun model desentralisasi, yang pertama ada dekonsentrasi, merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan, tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Yang kedua ada delegasi, pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Yang ketiga ada devolusi, transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Yang keempat ada privatisasi, tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela swasta dan swadaya masyarakat. Adapun Undang-Undang Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia. Lalu ada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah, B. Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, C. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, D. Sesuai dengan konstitusi negara, E. Kemandirian daerah otonom, F. Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, G. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi, H. Asas tugas pembantu. Adapun kewenangan pemerintah pusat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, agama, dan berbagai jenis urusan yang memang lebih efisiensi ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makro, ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan mengembangkan sumber daya manusia. Adapun kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom yaitu pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, dan koperasi. Adapun keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi, yang pertama memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya autoaktivitas, artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Yang kedua, dengan berkembangnya autoaktivitas, tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat untuk rakyat. Yang ketiga, ada rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dengan terutama memperbaiki nasibnya sendiri. Lalu konsekuensi otonomi daerah dengan demokratisasi. Otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa. Kedua, ada otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintahan daerah atau Pemda, juga bukan otonomi bagi daerah. Sekian presentasi saya mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Jika ada kurang dalam menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam bela negara.